dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih, jemaat Kristus dimanapun saudara berada hari ini. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan di waktu diam kita dan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini terdapat pada Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang semakin mengerti terkait tentang bagaimana sosok yang merendahkan diri, yang merendahkan hatinya menjadi sosok yang sangat ditinggikan. Namanya adalah Yesus Kristus. Lihat bagaimana ia menunjukkan tentang keberadaannya. Ada hal yang tidak selalu dia pertahankan untuk dapat memenangkan segala sesuatunya. Dia dikatakan dalam teks kita hari ini merendahkan dirinya yang nampaknya seolah-olah lebih rendah sedikit dari malaikat, yang mengambil rupa menjadi seorang manusia dalam inkarnasinya. Firman yang menjadi daging, yang menambahkan matur ke dalam dirinya, sehingga dalam keadaannya yang tidak berdosa dan tidak bercacat, maka dia dapat menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Ini menjadi suatu pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang berada di Filipi, supaya mengerti tentang makna kebersamaan dan supaya mereka dapat mengerti terkait tentang bagaimana untuk merendahkan diri. Saudara yang terkasih, nampaknya ada orang yang menganggap bahwa merendahkan hati atau merendahkan diri bukan bagian dari kebajikan yang memiliki konsep yang tinggi. Salah satu yang memahami bahwa itu bukan bagian dari kebajikan adalah Greco-Roman. Mereka berpikir bahwa kerendahan hati itu hanya bagian dari sikap dari seseorang yang rendahan. Jika dia adalah seorang yang rendahan, dia akan mengambil hati tuannya dengan sikap merendahkan diri dan merendahkan hati. Tetapi dalam teks kita hari ini ditunjukkan bahwasanya ada hal yang tinggi di balik dari kerendahan hati ini. Seandainya Yesus Kristus mempertahankan dirinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang adalah anak Allah yang tunggal itu, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Tetapi karena Yesus Kristus merendahkan hatinya, maka nyatalah belas kasihan. Orang-orang yang mampu merendahkan hatinya akan menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Tetapi barang siapa yang tidak mampu merendahkan hatinya, maka yang terjadi di sana adalah kesombongan, egoisme, mementingkan diri sendiri, individualistik, dan kemudian persaudaraan itu akan semakin rusak. Tetapi barang siapa yang sudah belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka dia akan memenangkan banyak hal. Mari merenungkan ini dalam hidup ini, supaya kita menjadi jemaat Kristus yang senantiasa rendah hati, supaya apa yang kita kerjakan ini menjadi bagian dari kemuliaan Allah. Lihat apa yang disampaikan dalam teks kita hari ini. Ketika dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tidak ada nama selain Yesus Kristus yang oleh nama itu manusia memperoleh keselamatan. Mengapa hal ini menjadi kemuliaan bagi Kristus? Karena Yesus menunjukkan bagaimana ia adalah sosok yang begitu rendah hati. Barang siapa yang ingin meninggikan namanya akan semakin direndahkan. Tetapi barang siapa yang semakin merendahkan hatinya, maka dia sedang mengerjakan perkara yang besar. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar terkait tentang bagaimana sikap kami di tengah-tengah keberadaan kami, meneladani Kristus yang menunjukkan kerendahan hati itu dan memenangkan kami, membawa kami ke dalam jalan yang benar dan memperdamaikan kami dengan Engkau. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar hidup seperti Kristus. Kerohanian kami benar-benar terbukti dengan cara kami bersahabat dengan seluruh manusia, cara kami bersahabat dengan orang-orang yang tidak menerima kami. Kami menunjukkan bahwa kami adalah milik-Mu, dan oleh dengan kerendahan hati kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.